Tah, udah audiensi dengan Komisi 3, kita penasaran. Kita nanya dulu kepada pemilik, dan pemerintah kan susah. Pemerintah Garut kan kita temui susah. Kita temui Kepala BJB langsung dengan Kepala BDM. Makanya saya akan menuntut ke Komisi Informasi itu masalah data. Itu wajib sebagai masyarakat melaporkan orang-orang menghalang-halangi informasi, wajib Kang Tata itu. Ya, kalau Bang Garut menurut Kang Asep sebenarnya gitu-gitu kene. Dan itu mah kerak putihna bisa kene aman lah, bisa kene aman Kang Tata. bener itu pernyataan gitu-gitu kan deh? Ya maksudnya cek saya, imam pemikiran saya stagnan. Sok wae kajian-kajian ieu neracana cek saya lihat lah. Ini kembali ke Kang Asep. Jadi pasti itu ada gabung. Katanya udah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Malam ini kedatangan sahabat lama dulu tahun 16 2013. 13 ya. 13 Kita berangkat ke Jakarta ke bareng-bareng. KPK ya. Nggak tahu. Kang Asep Nurjaman. Siap. Atun Bener. Kang Tata atun. Terus hadir ya deh. Siap. Kang nih, Alhamdulillah. aktivitas hari ini apa tuh Kang? Jadi aktivitas hari ini tetap Kang Tata saya konsisten terus mengurusi organisasi serta berwirausaha UMKM Kang Tata gitu. Dan tetap cek Bung Karno mah perkuatlah ekonomi baru karena politik gitu. Tanpa ekonomi politiknya mau jadi apa-apa gitu Kang Tata gitu. Soekarno tetap menjadi kiblat. Jadi kiblat Soekarno. Wow. Itu Kang Tata. Marahin ya. Marahin. Jadi Kang Tata merasa terhormat bisa datang ke sini karena ini adalah salah satu channel atau media online yang sangat populer di Kabupaten Garut. Makanya saya merasa terhormat Kang Tata bisa hadir pada kesempatan kali ini. Malam-malam jam 12 guys saya mah datang ke sini. Serius. Karena kenapa? Karena Guar Garut atau Harian Garut ini dari awal sampai ke hari ini top rankingnya sangat bagus. Bukan di depan, tapi saya ini berbicara nyata fakta. Gitu. Makanya saya datang kemarin juga Kang Tata ngontek dan menghubungi serta mengundang saya langsung mengiyakan. Karena saya merasa terhormat tersanjung oleh Kang Tata. Dan senior saya tuh senior dalam segi pergerakan dan pemikiran gitu. Itu Kang Tata. Siap. Kang Asep nih. Siap. Kita berbicara ke konteks ya. Siap. Di saat ini beberapa minggu, bulan atau bulan ini ya. Iya. Sedang ramainya terkait BUMD. Bang Intan Jabar. Apalagi Kang Asep intens sekali menyoroti itu. Masih di PPG ya. Iya. Selaku ketua ya? Iya. Masih dari itu tahun berapa mulai? 2015 Kang Tata. 2015 ya. Dulu merintis sekarang ya alhamdulillah. Oke. Namun terlepas itu kemarin Pak Bupati melantik direksi BIJ memperpanjang kembali ketiga orang yang sebelumnya menjabat itu. Nah, padahal Kang Asep sendiri sedang menyoroti karena permasalahan kondisi perbankan itu sendiri. Boleh dijelaskan ya? Ya, jadi gini Kang Tata, awal kronologisnya, ini kan BIJ ini, kita tahu ini, kita sebagai NGO, sebagai kontrol sosial, serta di dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang 2, kita ini dilindungi oleh 2 kementerian Kang Tata, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Serta kita ini sebagai pendamping daripada masyarakat. Awal mula kita mengkritisi kasus di BIJ ini, kita ada data serta kita lakukan uji petik ini ada masyarakat yang ngadu kepada kita. Itu teman-teman saya lah, teman saya adiknya yang nabung di
LPK Cibatu, BIJ Cibatu atau Sukawening lah, Sukawening. Itu. Nah, dari sana kita kaji dengan kawan-kawan. Nah, sudah itu layangkan surat kepada Komisi 3, kita melakukan audiensi. Kita mengundang pihak BIJ, pihak inspektorat, pihak Asda 2, ya sebagai teknis pengawasan Asda 2 itu, yang bagian ekonomi lah. Oke. Dari sana kita membuka penjelasan daripada DPRD, dan DPRD ini sudah melakukan gerakan, Kang Tata. Mereka ini sudah tahu. Dari mana mereka tahu? Mereka tahu daripada OJK. Dia itu kan kunjungan kepada OJK, kepada BJB pusat. Itu sebelum kita melakukan audiensi. Di dalam audiensi kita tahu awal mulanya. Jadi 2016 ada titik-titik hitam. Ya, udah ada kebocoran lah dalam perahu mah. Ibarat Pak Samsudin DPRD mah, ada perahu hitam, ada titik-titik noda hitam. Dibiarin, udah bocor sampai hari ini kebocorannya udah luas. Nah, dari sana kita mengkaji, oh ini masalahnya kita sinkronkan dengan nasabah yang menjadi korban. Maksudnya korban tidak bisa mengambil uangnya. Anu laporan ke saya teh, Kang Tata. Itu tahun berapa itu? Itu teh si korban itu mau ngambil uangnya itu Oktober, Kang. Oktober tanggal 21 Oktober 2021 sampai hari ini belum bisa mengambil gitu. Alasannya itu ada pergantian direksi Pak Dhani yang dulu, alasan BIJ tidak bisa mengembalikan. Keduanya BJB, apa berkaitan dengan BJB kan tidak ada berkaitan, itu alibi daripada BIJ. Yang ketiga masalah Covid, jadi tidak bisa mengembalikan uang kepada nasabah. Nah, sebentar. Masyarakat mungkin belum banyak yang tahu kaitannya BIJ, BJB. BIJ itu siapa pemilik BIJ itu? BIJ ini 3, Kang Tata, pemilik modal atau pemegang sahamnya. Yang pertama itu adalah pemerintah provinsi dengan pemilik sahamnya itu 51%. Pemerintah kabupaten atau pemerintah kabupaten Garut atau pemerintah daerah itu 39% pemilik sahamnya. Dan BJB itu tidak salah, itu sedikit. Karena kan asumsi masyarakat BJB paling besar. Padahal kan BJB itu hanya 10%. Itu, jadi totalnya seperti itu pemegang itu. Jadi BIJ ini lahirnya daripada 7 merger daripada LPK yang dulu. Kita juga mendapat informasi waktu kita audiensi dengan Komisi 3, kita bertanya kepada BIJ, ini penyertaan modal ini tahun berapa? Oh, jawaban BIJ, oh ini teh penyertaan modal 2013 kita nerimanya awalnya. Dan awal berdiri BIJ ini tahun 2012. Tapi penyertaan modalnya 2013 kata BIJ, bukan kata kami waktu audiensi. Ya. Berapa penyertaan modal daripada 3 pemilik modal ini? 43 miliar sampai hari ini, ya sampai kemarin. 43 miliar penyertaan modal yang diberikan oleh 3 pemilik modal itu kepada BIJ 2013 untuk mengelola dan menggolangkan lah bahasa ini nama, menggolangkan si uang itu teh untuk profit dan peningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Tujuannya kan kadinya. Yang utamanya untuk mensejahterakan para pelaku usaha kecil kan gitu. Keduanya ya untuk flashback lah, intinya untuk mencari keuntungan lah hari ngaranna bank mah gitu. Nah, hari demi hari kita sudah melakukan audiensi dengan Komisi 3. Kita ada catatan, Kang Tata, ucapan daripada BIJ. Kita bertanya lagi, kenapa ini tidak bisa mengembalikan uang? Tadi teh alasanana kredit bermasalah atau NPL lah bahasa ini namanya, bahasa keren nama. Hampir dulu mah 40% cek anjeunna teh anu bermasalah teh. Padahal mah kudu tahu kredit teh sebenarnya kredit bermasalah 3% teh, 5% teh nggak jadi warning harus sama. Jadi 5% teh harus jadi warning, harus ada tindakan daripada tadi teh Dewan Pengawas. Harusnya Dewan Pengawas melaporkan kepada pemilik modal. Oh ini teh udah gawat. Karena Kang Tata NPL ini mau langsung 40%, pasti aya grafikna atuh. Nya aya grafikna teh dina 2, 3, 4, 5 itu langsung karena 40% atuh. Tahan dulu. Kalau BIJ Dewan Pengawasnya dari unsur mana? Unsur pemerintah itu dari Asda 2. Asda 2. Itu duanya lagi daripada tadi BJB dengan provinsi.
Nyalah eta mah di luar pemerintah, tapi anu paling sentral kan tetap kebanyakan kan BJB ini direktur apapun juga pegawai-pegawai ini kan kebanyakan orang Garut. Yang ditunjukkan tetap legalitasnya tetap. Jadi kita perusahaan teh kebanyakan pemegang provinsi tapi tetap anu ngamainkeun pemerintah kabupaten Garut. Itu pemikiran saya. Karena secara logika Kang Tata dulu Pak kejaman kan itu konflik masalah ke zaman direktur dulu Pak Am, Pak Dani itu kan ditunjuk kebijakan oleh Bupati Garut. Ya, dulu Pak Am ku siapalah bupatinya. Sekarang kan Pak Dani ku Pak Bupati Rudi gitu kan. Yeah. Jadi sebenarnya provinsi mah hanya sekedar mengocorkan anggaran. Saya pemikiran saya. Jadi intensif dalam melakukan sebuah pengawasan gitu. Tetap kembali lagi pada otoritas daripada pemerintah Kabupaten Garut gitu. Nah, kembali tadi soal NPL. Pastinya warning 5% warning. Nah, sebenarnya gitu. Kita ini bahasa itu dari mana? Kita kan udah audiensi dengan Komisi 3, Pak. Ya. Kita audiensi dengan BJB. Nah. Kan abi mah gitu. Hayang tahu. Nanya. Kang Asep melakukan audiensi dasarnya dari aduan nasabah. Daripada nasabah. Dasar awalnya Kang Tata. Tah, udah audiensi dengan Komisi 3, kita penasaran. Kita nanya dulu kepada pemilik, dan pemerintah kan susah. Pemerintah Garut kan kita temui susah. Kita temui kepala BJB, langsung dengan kepala BJB, Pak Indra. Saya nanya, ini kalau NPL bank, sistem bank ini, berapa sih anu jadi harus diperhatikan? 3%, 5% itu harus jadi warning. Kumaha lamun 40? Wah, itu mah udah. Itu mah tos, ya gitu, tos. Kolep lah, hancur lah. Nah itu. Kan gini Kang, kita ini kan bertanya, ini harus punya ahlina. Ya ahlina pergangan pasti kan tahu. Nanya ke tukang beas mau apa gitu. Tapi kan kita bertanya, investigasi kepada BJB, oh berarti betul. Tak sudah melakukan itu, besoknya kita berangkat ke OJK. Tak, sesudah itu, sesudah di BJB, besoknya kita berangkat ke OJK Kang Tata. Kita ingin menanyakan, NPL yang disebutkan oleh BIJ 40% ini sektor mana saja kan harus jelas. Karena gini Kang Tata, kita sudah melayangkan surat secara resmi kepada BIJ untuk meminta data yang macet ini siapa saja sektornya. Data yang lancar siapa saja, anu kolek hiji, kolek dua siapa saja. Karena gini Kang Tata, ini kata pihak BIJ waktu di audiensi dengan Komisi 3, saha itu nu macet, mereka berbicara 80% UMKM. Oh oke, kita minta, mana bisa memberikan. Langsung saya bikin surat resmi, sampai hari ini tidak kasih. Itu jelas, itu bukan rahasia negara Kang Tata. Minta data nasabah. Minta data nasabah. Emang boleh? Boleh atuh. Oh boleh. Boleh. Kita kan sharing dengan orang ahli lah, ahli akuntansi publik, itu boleh, itu bukan rahasia negara. Karena pingin tahu, pingin jelas Kang Tata, ini tenu macet, tenu mantong jadi absusi hunkul Kang Tata, 40% NPL kan harus ini siapa ini terjadi biang kerok, nah gitu maksudnya Kang Tata. Nah, kita teh melayangkan sampai hari ini 2 minggu tidak dikasih. Ini jelas melanggar Undang-Undang 14 2008 tentang keterkaitan informasi publik. Makanya saya akan menuntut ke Komisi Informasi itu masalah data. Itu wajib sebagai masyarakat melaporkan orang-orang menghalang-halangi informasi, wajib Kang Tata itu. Tak sesudah itu kita berangkat ke OJK, kita ingin menanyakan. Ketemu langsung sama OJK? Langsung, dengan kepala. Saya menanyakan, Kang, minta atau gini lah, minta data 5 anu lancar kredit, 5 anu macet. Tapi nu arageng, cek saya itu nomor 1 ngasih kode etik naon cek abi teh. Berarti awas ini cek abi teh. Diduga ini persekongkolan jahat, cek saya teh gitu. Nah wajar hari diduga mah Kang Tatanya ngaranna gerakan mah diduga nya Kang Tah. Tah, ku saya teh ditanya deui, cik sejauh mana itu gerakan OJK teh nyaritakeun. Tadi. Jadi waktu 2016 OJK Bandung heula lain OJK Tasik, da OJK Tasik mah 2022 Mei. OJK Bandung geus mendeteksi 2016 teh atos aya nu tadi teh titik-titik eta teh cek dewan gede OJK. Kenapa tidak melakukan tindakan itu teh anu tadi? Jadi itu kolektif kolegial kieu Kang Tata. Jadi pihak middle cek abi teh middle teh kieu dewan pengawas di urang kan ari bupati setoran laporan. Jadi nu tadi teh cek Kang
Jadi anu pertama nawaran teh si dewan pengawas ngerti tuh itu tentang neraca teh gitu. Ya. Ya tentang neraca teh gitu. Karena ki Kang Tata anu di store kenana hanya neraca cek abi di omean teh anu di direkayasa lah anu dilaporkan KPG halusnya gitu. Tah ari OJK mah kan jelas neraka fakta kajian on the spot. Ya. Da emang ari OJK mah ahlina tuh. Dan emang OJK mah Kang Tata sebenarnya dalam hal ini bidangna jeung kewenanganna dalam pengawasan bank sebenarnya OJK mah. Jadi OJK mah orang-orang anu paling berkompeten dalam hal ini. Sikap OJK waktu kita datang gimana? Jadi gini, intinya mereka mah saya ingin menyelamatkan dunia sama, di mana cek saya tahu uang, penyertaan modal anger. Cek saya ditentang, tidak setuju. Entong enak itu harus bertanggung jawab cek saya teh. Uang anu penyertaan modal yang tadi dan uang nasabah ini dikemanakan? Kan harus jelas Kang Tata. Ya. Jika kieu perusahaan teh geus pilot, banyak orang rek diberi modal deui, wah malah mun pilot deui kan rugi deui. Ari bentuk pertanggungjawaban anu dulu ke mana gitu maksudnya. Nu pertama manajemen nu kemari anu dipecat atau mengundurkan harus pertanggungjawaban Kang Tata itu teh. Tapi Bupati waktu Belanti kemarin menyatakan BIJ sehat. Dan sebenarnya itu pelantikan itu Kang Tata bukan resmi, itu mah bukan itu mah hanya PLT. Da OJK belum, da tetap izin ngarantai direktur anu baru tuh harus ada izin OJK. Sanes eta mah Pak Budi terus aya 3 eta teh di BJB eta mah sanes. Jadi sanes direksi tetap sanes. Jadi PLH lah PLT lah gitu. Can waka Pak Tata karena kan sedang dalam pengawasan intensif, tidak boleh mengangkat direksi secara permanen lah, tidak boleh. Jadi harus clear lah. Ngangkat loh, itu perpanjang loh. Enggak, tiga anu iya. Jadi kan si eta ngundurkeun diri ieu mah kita informasi kita kemarin kita nanyakan. Jadi itu mah anu PLT lah maksudnya. Sementara mah teu bisa aya ambil kebijakan. Tidak bisa karena cek OJK kita kan nanyain. Jadi cek OJK ini dalam sedang pengawasan intensif, pengawasan khusus. Jadi tidak boleh merekomendasikan untuk mengangkat ini. Jadi saya kan kemarin ke OJK, Kang gini, harus gini lah. Menunjuk direksi ini bukan kepentingan Bupati, cek saya, bukan kepentingan Wabub, bukan kepentingan Sekda dan kepentingan DPRD, tetapi harus benar-benar uji kompetensi maksudnya. Ya, maksudnya uji kompetensi kudu terbuka kepada masyarakat. Jeung background teh bener henteu, bisi background garong nya, bisi background naon, background kudu jelas. Maksudnya kan kudu background teh bener-bener ahli di dalam akuntansi publik, keuangan atau naon lah. Jadi kan harus ditingali top rekorna. Nah kitu kemarin ge. Jadi OJK teh fokus, jadi semuanya teh fokus untuk penyelamatan nasabah. Ari Abi mah bertanya gini Kang Tata, secara kualitatif Abi, secara pemikiran Abi, nya ieu mah nya ini bisa disimpulkan kejahatan perbankan, iya mah. Kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan atau Kang Tata. Sok, bayangkan, sekelas OJK wae menyebutkan kredit fiktif atau kredit topengannya, kredit topengan teh. OJK bilang gitu? Resmi atau OJK resmi bilang gitu. Langsung gitu. Dan saya terhadap kondisi BIJ? Terhadap kondisi BIJ. Saya ditanya, minta atau data kredit fiktif itu kode etik, gitulah. Jadi kan gini, harusnya pihak kita kritisi OJK dulu ya. OJK harus dikritik, harusnya terbuka. Ini kredit fiktif ini sektor mana? Kan harus terbuka ya, masyarakat jangan jadi asumsi. Maksudnya gini, saya yakin 85% OJK benar. Benar ini kredit fiktif atau topengan itu betul. Karena mereka adalah ahli profesional lah maksudnya. Beda inspektorat mah umum. Ari-ari ngaranna pengawasan bank mah spesialis, dokter spesialis lah. Gitu Kang Tata. Jadi anu dilakukan ke OJK ini bener-bener. Jadi kredit ini banyak cek saya tadi. Jadi ada permainan kolektif kolegial. Jadi manajemen dari direksi sama marketing lagi ada permainan. Ada permainan diduga ya, menurut saya diduga ini ada permainan kolektif kolegial lah, kejahatan terorganisir. Nu tadi sebutnya kejahatan perbankan. Jadi kan kadang gitu, Kang Tata, kredit fiktif, kredit atau gentayangan. Jadi contoh KTP Kang Tata diinjem ku Abi tanpa pengetahuan Kang Tata juga ayam nu nagih Kang Tata kan aya gitu.
Ya. Di BIJ teh aya nu gitu. Ada yang gitu. Ada. Terus kedua naon ngaran teh anu tadi teh naon ngaran teh kredit fiktif. Jadi kredit fiktif kan kieu kuduna mah kieu kan aya analisis Bang Kang Tata. Orangnya tidak ada. Tapi etana datanya ada gitu. Uangnya tersalurkan gitu. Terus padahal mereka sendiri gitu. Nah itu Kang Tata. Terus keduana kan gini. Kan aya analisis Bang Kang Tata, lamun bener ieu tukang bala-bala paling dibarengna ge 1 juta 2 juta nya. Dibayar 12 juta di mana dasar contoh gitu. Itu kan ada permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kan itu nggak tahu permainan, nggak tahu ngejar target, kaditu kadieu we sigana memberikan kredit pinjaman, tidak melakukan analisis atau manajemen resiko teh ya Kang Tata. Padahal uang sudah tidak ada ya. Uang tidak ada. Terus yang lebih parahnya lagi Kang Tata adalah tidak saya sebutkan. Jadi ada salah satu dia pegawai ini dia itu tidak dibayar operasional untuk menagih-nagih uang yang sekarang di luar gitu di para nasabah yang macet. Yeah. Nyala ada indikasi diduganya dia itu memakai cicilan daripada nyala nasabah gitu karena untuk operasional kan ayat berarti kan sistem manajemen BIJ ngesbokrok gini gitu. Makanya gini, mantakna statement bupati yang tadi itu tadi menjaga stabilitas keamanan. Sebenarnya melamun da bupati geus nyadar itu BIJ teh geus pailit. Da enak secara logika Kang Tata, lamun bener teu pailit bisa malikeun duit 15 juta tuh nya 15 juta we teh bisa malikeun ka nasabah. Heueuh nya beureunya. Kan ngaranna bank mah kudu standby uang teh Kang Tata. Yeah. Edek hari naon, edek jam, yang penting jam waktu kerja lah bisa ngambil. Kan ini mah henteu, ieu mah anu bebeja ka abi anu jadi surat hak nasabah harus diberikan. 1 tahun aya nu 1,5 tahun, anu 6 bulan tak acan dikasihkeun sampai hari ini gitu. Itu yang lamun bener-bener sehat, lamun bener-bener henteu bangkrut, urang bisa malikeun. Yeah. Hakna nasabah gitu kan eta mah artos nasabah gitu. Oke. Nah, itu yang laporan nasabah ke Kang Asep ada berapa nasabah? Adalah 5 anu ke saya. Ada 5. Ada 5. Ke orang lain banyak. Nilai uang mereka rata-rata berapa? Tersimpan di BIJ? Ya nu ka saya mah anu 150 juta. Oh, ada. Ya anu 150 juta. Cukup besar juga. Aya 50 juta, anu 400 juta mah nu dikredit udah sisa 50 juta. Kang Asep nih saya harus mengklarifikasi tadi di pertengahan saya bicara BIJ direksi dilantik ya. Ternyata bukan BIJ, tapi Bang Garut ya. Bang Garut, iya. Bang Garut ya. Bang Garut ya. Nah, sekali lagi warga Garut mohon maaf bahwa Pak Bupati melakukan pelantikan bukan BIJ tapi Bang Garut. Nah, lalu mudah-mudahan dari BIJ ada klarifikasi juga terkait apa yang disampaikan oleh Kang Asep. Ini Kang Asep menilai BIJ ini ada masalah ya, masalah besar. Kang Asep sudah datang ke Tasik, ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya. OJK di Tasik perwakilan Priangan ya? Priangan. Garut ini masuk ke OJK Tasik. Kita sudah gitu, Kang Tata sudah di OJK, kita melakukan pelaporan tindak kejahatan perbankan kita ke Kejati. Oh. Kita melakukan pelaporan langsung ke Kejati. Mudah-mudahan aduan kita ini diproses Kang Tata. Sudah dilaporkan? Udah dilapor. Okay. Udah. Jadi kan gini, serangan kita ini di dalam segi ari uang anu diberi kan gini, kerugian ini kan aya uang negara, uang APBD. Ini kemana yang tadi 43 miliar ini kemana? Kedua ini uang nasabah, uang rakyat. Uang rakyat. Ini uang nasabah kemana? Kan gini, anu jadi titik permasalahan itu. Tadi yang dibicarakan oleh BIJ, oh ini NPL-nya, ini uangnya macet di masyarakat. Cek manehna gitu alasan daripada BIJ. Oh tidak bisa. Dan ngaranna masyarakat mah edek hancur, edek naon, duit mah kudu aya. Uang mah kudu aya Kang Tata. Kan profesionalisme. Kan fisik ya Kang Tata, ari visi da BIJ teh sehat, terpercayanya, aman, ya, dan bisa mensejahterakan anu nyimpan cenah tina visi secara garis besar yang meningkatkan sumber pendapatan asli daerah mana berbanding terbalik dengan hari ini. Makanya kami statement kami, targetan kami udah tutup BIJ ini
tutup atau di merger ari bahasa kerenam di merger bisa era yang ditutup mah di merger yang maksudnya ditarik atos we mending Garut hiji we bang teh Bank Garut Syariah atuh tong LKM tong aya BIJ tutup atau di merger yang maksudnya era ditutup nya menambah muka pemerintah nya atau yang di merger lah karena Kang Tata tetap lamun tos cacat seperti ini kan ada kejadian sih dulu Kang Tata BPR dulu nih pernah dulu ditutup nih BPR dulu lah saya waktu kuliah itu kan nah, kejadian itu persis kayak BIJ ini jadi BIJ ini bukan tidak sehat lagi bukan disehatkan cek abi mah tos diamputasi tak naon akhirnya penyertaan modal laginya penyertaan modal itu untuk apa yang tadi saya bicarakan untuk membayar kepada para nasabah atau pada masyarakat. Berarti kan itu duit modal mah gini, keuntungan BUMD banyak pendapatan kenal pergolangan bunga daripada kredit pinjaman TH. Karena dibikin kan kata 28 miliar itu kata BIJ. Cek saya dulu waktu audiensi di BJB flashback di DPR berapa sih harus diberikan kepada masyarakat 28 miliar. Waktu audien di DPRD BIJ ada? Ada. Berapa orang? Dua orang. Diwakili oleh Pak Wawa sebagai ketua operasional karena yang 3 itu kan direksinya kan PLH jadi tidak punya kekuatan itu BIJ mata dia menjawab itu kira-kira 28 miliar yang harus dikembalikan cek saya di mana tuh rek mayarna ngantosan penyertaan modal berharap kepada pemilik modal yaitu tadi T3 bupati gubernur sama BJB tapi itu Kang Tata tanu ngeri nade Kang Tata nu tadi diobrolkan pemerintah Garut teh udah menyiapkan 5 miliar nya 5 miliar pemerintah Garut teh di tahun ini ya untuk penyertaan untuk menangani hal ini kan lucu Ari Abi mah kan gini padahal sudah kolap ya Ari saya kan gini emang sebenarnya ayalah aturan anak kalau ini bisa penyertaan modal tapi kan harusnya selesaikan dulu saya pingin gitu pertanggungjawabkan dulu lah Kang Tata karena kan ini ada duit negara, duit rakyat dan duit nasabah itu loh harus jadi skala prioritas. Kan gini, OJK Tasikmalaya memberikan ultimatum, memberikan komitmen, maksudnya MOU lah. Sok turun ke NPL, dugi ka ayeuna teu nurun ka kemeuki ningkat. Kan itu nges kegagalan sembarang kali itu BIJ teh. Lamun saya jadi bupatina, aspusnya atos ditutup atau di merger ditarik lah jadi di BI jadi sebenarnya BIJ jeung BPR teh sama kayak jeung Bank Garut teh tapi kalau ditutup kan uang nasabah tetap harus dikembalikan iya sebenarnya tapi kan tetap ada lembaga penjaminan simpanan sebenarnya di masyarakat mau hilang pasti ada bank mah ada lembaga penjaminan sosial simpanan berarti yang bentos jadi LPS lembaga penjaminan sosial aset daripada BIJ semuanya diawasi oleh LPS jadi nyaku LPS lah dipegang gitu tapi kan masyarakat bereja paling butuh proses kan kata merentos menunggu beren kan aya 1,5 tahun tadi namanya nanti jang kuliah Kang Tata jang nolak kebutuhan mata ngimen di bank yang aman beren tapi kan kejadiannya seperti ini karena sekarang penyihatan kumaha ada masyarakat harus percaya ke BIJ mendingan langsung ke bank konvensional saya korban eta mendingan kono BNI nu karinu lah saya buku-buku gitu mah dijamin bahwa saya nyanak lagi kan gitu. Kalau Bang Garut menurut Kang Asep sebenarnya gitu-gitu kene. Dan itu mah kerak putihna bisa kene aman lah, bisa kene aman Kang Tata. Bener itu pernyataan gitu-gitu kene? Ya maksudnya cek saya, ima pemikiran saya stagnan. Sok wae kajian-kajian ieu neracana cek saya lihat lah. Adakah pertumbuhan ngaranna kieu Kang Tata tahu disebutna teh adakah peningkatannya gitu maksudnya jang pendapatan asli daerah statement kemarin Kang Tata lamun didengarkan OJK ini paling bumerang kita kan harus percaya OJK ini kan tadi teh sebagai lembaga yang khusus ya mengawasi bank-bank otoritasnya cek BI cek OJK Kang Tata harus tahu dividen atau pemasukan keuntungan yang diberikan oleh BIJ ini bukan hasil keuntungan tapi hasil dari peminjaman itu harus diselidiki harus diselidiki sama nang abdi dilapor ka KPH itu pendapat OJK ya itu tina video kan gitu kepala OJK berbicara seperti itu berarti selama ini yang diberikan BIJ keuntungannya untuk pemerintah Garut yang untuk 3 pemilik modal ini itu
tina pinjam-pinjaman. Karena udah macet teh permainan teh krak eta teh. Penjahat kerak putih teh nih Kang Tata. Gan dina perbankan kerak putih atuh. Kerak putih gitu. Ini kepala daerah harus bertanggung jawab ya. Sebenarnya betul. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Bupati selaku pemilik? Jadi gini, Pak Bupati dengan statement tadi bahwasanya kita akan bertanggung jawab, bahwasanya kita akan menyelesaikan dengan sabar. Betul, itu tupoksi daripada pemilik modal atau pemegang saham Bupati. Tetapi kan gini, harusnya laporan daripada Dewan Pengawas ataupun dari direksi dan sebagainya harusnya ada sebuah, kan gini, pelaporan ini kan tiap bulan Kang Tata, harusnya ada evaluasi. Cek saya ini kurangnya evaluasi secara menyeluruh Kang Tata. Keduanya adanya pembiaran, karena kenapa? Karena kejahatan perbankan ini yang dilakukan BIJ ini tidak satu orang, ini kolektif kolegial, semuanya dari atas mau ke bawah ini bermain gitu. Jadi Bupati ini jangan asal bapak senang, harusnya tadi melakukan evaluasi. Semua bermain. Diduga semuanya bermain. Unsur mana saja semua itu? Ya manajemen ke bawah tuh di BIJ. Dan harusnya gini. Kejahatan massal. Jadi ini mah pemokatan jahat Kang Tata. Makanya kejahatan perbankan ini di dalam BIJ ini kalau gini, kalau alasan Bupati itu Covid Kang Tata ini tidak masuk akal. Kenapa BPR Bank Garut tidak kolab? Itu Kang Tata. Oh iya, Pak Bupati bilang seperti itu ya. Karena Covid. Karena Covid kemarin. Tindak kejahatan perbankan. Kata yang kedua, kerah putih. Ini ekstrim loh, Kang Asep menyampaikan itu. Ya bukan ekstrim, tetapi kan itu curahan daripada masyarakat. Wajar masyarakat mengutarakan seperti ini. Kecewa Kang. Uangnya mereka idam-idamkan, disimpan di tempat yang aman, mereka pikirkan, tapi hari ini buktinya seperti ini. Pastilah, saya merasakan, kalau saya merasa jadi masyarakat yang ngadu ke saya jadi posisinya gimana? Itu sampai sekarang memang belum diberikan ya? Belum. Dan satu kali lagi yang tadi nanggapi Kang Tata gini, alasan Bupati kan tadi, ini kan karena Covid. Karena Covid, semua kan kena dampak dulu. Bank-bank leasing pasti bakal gulung tikar. Terus Bank BPR Garut, PT LKM bakal semuanya kan bakal gulung tikar. Itu BUMD lah, sekelas BUMD, sekelas BRI gitu kan udah nasional lah teman. Kenapa hanya BIJ? Itu yang jadi pertanyaan. Coba Bupati sampaikan. Assalamualaikum kepada yang terhormat Kakandaku Pak Bupati Garut. Saya daripada masyarakat Pak Bupati mohonlah, yang pertama BIJ ini menurut kami ini sudah valid dan Bapak harus secara terbuka cara mengatasi masalah ini konkretnya seperti apa, bukan menyalahkan masalah Covid dan sebagainya. Namun Covid, kena dampak Covid semua pasti dampak Pak, tapi kenapa BIJ doang yang kena dampak? Dan yang kedua, ini NVL ini kata Bapak tadi 50%, ini siapa, sektor mana saja harus terbuka. Apakah hanya yang disalahkan pas momentum Covid ini UMKM karena usahanya tidak jalan? Apa oknum daripada pegawai negeri, pegawai swasta yang meminjam di BIJ kan harus terang benerang. Itu Pak Bupati. Dan yang keduanya, Pak Bupati, ini harus dievaluasi atau direvolusi BIJ ini. Apakah ditutup keberanian ini? Apa di merger? Itu saran saya Pak Bupati. Karena gini lucu. Ini udah valid, udah bokrok, udah rusak, diberi modal lagi untuk membiayai, untuk membayar para nasabah. Tetapi untuk menjalankan roda di BIJ ini, manajemen BIJ ini kan butuh suntikan dana. Karena kan perputaran BUMD ini kan dari simpan pinjamnya dari output daripada bunganya. Itu sebetulnya BUMD keuntungan dari sana kan. Itu. Nah, terus Kang Asep, lebih baik memiliki satu BUMD bank yang sehat. Dan sebenarnya begitu, lebih baik saya gini Kang Tata, harusnya pemerintah Garut ini memiliki satu BUMD pure milik pemerintah, tapi satu itu wajib disupport secara penuh. Ini Kang Tata harus jeli. Hadirna BIJ, hadirna PT LKM di Garut ya, hadirna Bank Garut.
bisakah mengentaskan Bang Emok? Bang Emok kan semakin hari ini semakin menggeliat. Harusnya dengan hadirnya Bang MD mengkikis Bang Emok. Sudah jauh sana enggak? Enggak. BIJ, Bang Emok loba. Nah, harusnya dengan hadirnya BUMD anu milik daerah, kan BPR Bang Garut maka 100% anu pemerintah daerah kan kata. Iya. Nah, kudu BPR atau Bang Garut teh mengeksekusi Bang Emok seperti gitu. Bisa menyelesaikan. Tapi kan hari ini menjamur lagi. Ya. Jadi percuma aya BUMD maka itu deh. Si Horeng teh menurut dugaan saya ini ada dugaan permainan dari kalangan penguasa. Tetap mau jadi korban alat masyarakat jadikan alat Kang Tata. Artinya kerah putih ada juga di Ada juga Kang Tata. Dan tetap Kang Tata gini, masyarakat hanya dijadikan alat untuk kepentingan penguasa. Nomor satu, penguasa mah duduk manis, menang gaji, menang proyek dan sebagainya, masyarakat mah tetap jadikan alat. Alat gitu, alat reproduksi manhanana gitu. Siap. Kasep nih di season terakhir. Sampaikan satu ke BIJ, jajaran BIJ, dua ke bupati lagi ya, ketiga ke masyarakat. Kepada Bank Intan Jabar, kepada seluruh manajemen, harap segera mengembalikan kewajibannya dan mengembalikan hak masyarakat yang mereka sudah percaya terhadap BIJ menyimpan uang untuk kebutuhan masyarakat, tetapi pasca kejadian ini masyarakat merasa kecewa, dan saya juga sebagai pendamping daripada masyarakat benar-benar merasa kecewa atas tindakan daripada manajemen BIJ terkait pengembalian uang dan sampai hari ini tidak bisa dikembalikan. Dan saya sayangkan hanya mengandalkan penyertaan modal lagi daripada pemilik modal itu yang saya sayangkan. Yang kedua, kepada Pak Bupati sekali lagi, saya mohon Pak, BIJ ini ditutup atau di-merger Pak. Saya butuh ini BUMD yang benar-benar sehat Pak. Satu BUMD ciptakan Pak, Bang Garut syariah atau naon lah, tapi diperkuat. Bukan mencetak BPR, BIJ, PT LKM atau apalah, tapi tidak bersaing dengan, tidak bisa menghilangkan lah Bang Emok anu bisa menjeliat kepada masyarakat. Apakah hadiran BUMD ini bisa menyentuh masyarakat kecil atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya saya menuntut ke Bupati, bubarkan atau di-merger Pak. Satulah ciptakan Pak lembaga keuangan di Garut, tapi benar-benar sehat, benar-benar kapasitasnya terbaik Pak. Itu. Yang ketiganya kepada masyarakat, mudah-mudahan dengan adanya riakan seperti ini, hak masyarakat ini bisa dikembalikan secepatnya oleh pihak BIJ. Kenapa? Karena masyarakat ini ada yang ngadu ke saya hanya beberapa orang, tapi ke teman saya ada juga ini hampir ratusan orang nasabah yang merasa dirugikan Kang Tata. Bukan merasa dirugikan lagi, ini merasa dijolimi Kang Tata. Itu ada perkiraan ada berapa? Kan tadi waktu kita audiensi dengan DPRD, BIJ berbicara 28 miliar yang harus dikembalikan. Itu sebenarnya daripada BIJ, bukan kami. 28 miliar. Itu berarti berapa orang kan saya tidak tahu. Makanya saya kan meminta data terhadap BIJ, sampai hari ini kan tidak dikasih. BIJ sendiri menunggu penyertaan modal. Itu BIJ untuk mengembalikan kepada uang nasabah, menunggu penyertaan modal lagi daripada tiga pemilik modal, kan lucu. Itu Kang Tata. Terima kasih Kang Asep. Iya. Mudah-mudahan ini BIJ dapat konfirmasi atau klarifikasi apa yang diutarakan oleh Kang Asep. Kalau ada kesiapan mungkin Kang Asep dan BIJ siap ya. Kalau BIJ nanti kami undang, Kang Asep siap ya. Abi mau pameng, saya mau langsung yang Bupati. Dan tetap Bupati ya. BIJ ini tetap siapa yang bertanggung jawab, yaitu pemilik modal. Dan tetap itu ujungnya Kang Tata. Dan tetap diangkat direksi ini oleh siapa? Dewan pengawas ini oleh siapa? Oleh pemilik modal. Gitu Kang Tata. Insya Allah Bupati nonton. Insya Allah Bupati nonton. Ya supaya clear lah.
supaya unek-unek masyarakat ini tahulah Terjawab ya. terjawab, karena hal ini kan bukan 1 hari 2 hari, mereka ini menunggu uangnya dikembalikan udah tahunan. Siap. Itu yang ngadu ke saya udah 1 tahun lebih. Oke, terima kasih Kak Asep ya. Ya. Warga Garut, itulah obrolan saya dengan Ketua DPP Forum Pemuda Peduli Garut, Kang Asep Nurjaman. Ini aktivis lama yang menggeliat di hari ini, bangun dari tidurnya, tidur panjang ya. Enggak, saya terus Terus bergerak ya? Terus bergerak. Tapi di soal BIJ agak santer juga. Ya. Karena tadi ayah hak masyarakat. Ada hak masyarakat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan ada kopi Cibatu. Nih, kita punya sponsor. Ada kopi Kakot. Kakot miliknya Pak Tanto. Pak Tanto. Ada BJ juga. BJB. Tanpa batas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.